Shalom, perkenalkan nama saya Murali Moses Tanio dengan NIM 2301070109. Lebih baik, di sini saya akan menjelaskan laporan analisis tertulis dengan tema telaah kritis struktur dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah dalam perspektif konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara federal yang berdasarkan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dengan sistem pemerintahan yang melibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang berikut adalah tujuan dan manfaat. Proyek ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai kompleksitas sistem pemerintahan di Indonesia, mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis kritis terhadap aspek yuridis dan politik pelaksanaan fungsi pemerintahan di berbagai tingkatan, memfasilitasi mahasiswa untuk membaca, memahami, dan menafsirkan regulasi undang-undang serta peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem pemerintahan secara kritis. Yang berikut adalah dasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD RI tahun 1945 meletakkan dasar fundamental bagi struktur dan fungsi pemerintahan. Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik yang secara implisit mengamatkan adanya satu kesatuan pemerintahan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, namun tetap menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Struktur dan fungsi pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam pasal 18, 18A, dan 18B. Yang berikut adalah struktur pemerintahan. Yang pertama, struktur pemerintahan pusat, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan LPNK. Struktur pemerintahan pusat di Indonesia adalah sistem yang kompleks dan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang pertama, presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki hak prerogatif seperti mengangkat duta dan juga konsul serta menerima duta negara lain. Yang berikut, wakil presiden. Wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya. Yang berikut, Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang berikut, lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Lembaga pemerintahan non-kementerian atau yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga pemerintahan non-departemen adalah lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden dan berada di bawah koordinasi menteri terkait. Yang kedua yaitu struktur pemerintahan daerah, yaitu gubernur, bupati, dan juga wali kota, DPRD provinsi, kabupaten, dan juga kota. Struktur pemerintahan daerah di Indonesia adalah pilar penting dalam menjalankan otonomi daerah, di mana wewenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan diberikan kepada daerah otonom. Ini memastikan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Gubernur adalah kepala daerah untuk tingkat provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat di daerah. Sedangkan bupati adalah kepala daerah untuk tingkat kabupaten. Kabupaten umumnya mencakup wilayah yang lebih luas dengan karakteristik pedesaan atau semi-urban. Tugas dan wewenang bupati mirip dengan gubernur. Yang berikut yaitu wali kota. Wali kota adalah kepala daerah untuk tingkat kota.
Kota biasanya memiliki karakteristik urban atau perkotaan dengan perpadatan penduduk yang tinggi dan kompleksitas masalah perkotaan yang berbeda. Yang berikut DPRD. DPRD adalah lembaga legislatif di tingkat daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan berfungsi sebagai representasi suara rakyat di pemerintahan daerah, sama seperti kepala daerah. DPRD juga terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu DPRD provinsi, kabupaten, dan juga DPRD kota. Yang berikut adalah hubungan vertikal horizontal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Secara garis besar, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini dapat digolongkan pada hubungan kewenangan, pengawasan keuangan, dan pembinaan. Selain itu, dapat berupa hubungan vertikal, horizontal, maupun secara diagonal. Yang terakhir yaitu fungsi pemerintahan, yaitu fungsi pemerintahan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Pemerintahan di Indonesia diatur berdasarkan prinsip teras politika, yaitu kekuasaan di dalam 3 fungsi utama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi legislatif yaitu bertanggung jawab untuk membuat dan mengubah undang-undang. Sedangkan fungsi eksekutif yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan politik. Dan yang terakhir, fungsi yudikatif yaitu bertanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan undang-undang dan menegakkan keadilan melalui sistem peradilan. Baik, yang berikut adalah analisis kritis. Studi kasus pelaksanaan fungsi pemerintahan pusat dan daerah seringkali menunjukkan kompleksitas dalam pembagian kewenangan, terutama di sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Contohnya, dalam dunia pendidikan, yaitu pemerintahan daerah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sekolah, guru, dan kurikulum lokal. Namun, standar nasional dan kebijakan umum tetap diatur oleh pemerintahan pusat. Hal serupa juga terjadi di sektor kesehatan, di mana puskesmas dan rumah sakit daerah dikelola pemerintah daerah, tetapi regulasi obat-obatan, standar pelayanan kesehatan, dan program-program kesehatan nasional tetap menjadi ranah daripada pemerintahan pusat. Baik, kesimpulan dari laporan analisis tertulis ini yaitu struktur dan fungsi pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, dirancang secara cermat berdasarkan landasan konstitusional yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945, dan diatur lebih lanjut melalui regulasi spesifik seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sistem ini secara fundamental menganut prinsip trias politika, yaitu membagi kekuasaan ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memastikan adanya mekanisme checks and balance. Selain itu, keberadaan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah menjadi inti filosofis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik di berbagai wilayah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan analisis kritis yang telah saya tulis atau saya buat. Sekian, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam Pancasila.